Ketika rasa layak diburu, maka kejarlah sebelum rasa itu pergi dan menjauh. Berwisata ke Sulawesi Utara, rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi kuliner khas daerah Nyur Melabai ini. Selain makanan berat, kuliner ringan seperti kue-kue tradisional siap menggoyang lidah para penikmatnya. Berlokasi di Kecamatan Air Madiri, tepatnya di Jalan Raya Manado Bitung, layaknya pasar malam. Di tempat ini berjajar lapak-lapak yang menyediakan berbagai panganan khas masyarakat Minahasa. Namun, ada satu panganan yang tidak terjual di tempat ini, yakni roti brut. Roti ini berbahan dasar layaknya roti pada umumnya. Bahan-bahannya meliputi susu kental manis, gula pasir, garam, telur, santan kelapa, mentega, serta tepung terigu. Terdapat bahan dasar yang bisa dikatakan unik, yakni penggunaan saguer sebagai pengganti ragi dalam mengembangkan roti. Saguer atau dahulu sering disebut air sagu, berasal dari cairan putih yang keluar dari mayang pohon atau enau atau sehu dalam bahasa daerah Minahasa. Jenis minuman ini diproduksi rakyat Minahasa di hutan-hutan atau perkebunan di sela-sela hutan pohon enau. Dalam mengaduk adonan roti brut, diperlukan waktu sekitar 30 menit agar semua ramuan roti ini menyatu sempurna. Setelah tercampur rata, adonan roti akan dibanting. Proses pembantingan adonan menjadi faktor penting dalam membantu proses pengembangan saguer di dalam adonan roti brut ini. Roti brut sendiri menggunakan belanga yang berfungsi sebagai pemanggang. Belanga merupakan istilah dalam suku Minahasa. Proses pemanggangan tradisional ini juga berkontribusi pula dalam menciptakan suatu rasa. Rasa dari panganan yang semakin lama semakin sulit dijumpai. Salak, buah berbentuk perdu atau tidak berbatang, serta memiliki sisik pada bagian luarnya ini, ternyata memiliki banyak sekali khasiat yang baik bagi tubuh. Buah salak diyakini mampu mengurangi kadar diabetes dalam darah, memelihara kesehatan mata berkat kandungan vitamin A yang tinggi di dalamnya, maupun digunakan untuk menurunkan kadar diabetes ataupun darah tinggi. Salak memiliki kekhasan rasa, yaitu perpaduan manis, asam, dan sepat. Umumnya, salak dikonsumsi langsung sebagai makanan. Selain itu, buah ini juga dapat dijadikan manisan ataupun asinan. Bahkan salak bisa diolah menjadi makanan keripik. Selain daging buahnya, biji salak juga dapat dimanfaatkan dengan dijadikan kopi. Kopi biji salak biasa dinikmati oleh warga-warga Desa Pangu, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Apapun profesi pekerjaan warga Desa Pangu, mereka pasti memiliki kebun salak. Lantaran adat dan kebiasaan orang di desa ini yang mengharuskan pasangan suami istri menanam pohon salak setelah mereka menikah. Salak Pangu menjadi salak yang terbilang unggul di Provinsi Sulawesi Utara.
Kopi biji salak menjadi komoditas khas bagi masyarakat di desa ini. Biji salak yang terbuang sia-sia dimanfaatkan kembali menjadi komoditi yang dapat dijual. Kopi salak sering juga disebut kobisa, singkatan dari kopi biji salak. Proses pengolahan biji salak menjadi bubuk kopi diawali dari pemilahan daging, buah, dan bijinya. Seusai terpisah dari dagingnya, biji-biji salak ini dijemur hingga mengering. Setelah itu, biji-biji salak disangrai ke dalam sebuah mesin. Biji salak yang telah disangrai lalu diempukkan menggunakan pengempuk, kemudian digiling sebelum dikemas dalam kemasan. Kandungan flavonoid dan polifenol yang terdapat di biji salak inilah yang mampu menyerap kromonium 4 dan digunakan untuk mengurangi kandungan diabetes, darah tinggi, sebagai pencegah kanker maupun penyakit asam urat.